Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Rahmasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya mengambil soal nomor 1 dari 3 soal, yaitu yang berjudul tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja penjelasan dari saya. Apa itu filsafat? Filsafat adalah usaha manusia untuk memahami hal-hal yang paling dasar dalam kehidupan. Seperti apa itu kebenaran, bagaimana kita tahu bahwa suatu itu memang benar, apakah suatu tindakan itu baik atau buruknya. Nah, filsafat lebih banyak memakai pemikiran cara mendalam, pertanyaan kritis, dan logika. Logika ini menjadi jawaban atas hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui percobaan atau pengamatan saja. Ada beberapa macam-macam filsafat. Yang pertama, filsafat tentang pendidikan, philosophy of education. Yang kedua, filsafat tentang tingkah laku, yang disebut dengan aksiologi. Yang ketiga, filsafat tentang ketuhanan yang disebut dengan teologi. Yang keempat, filsafat ada dan tidak yang disebut dengan ontologi. Dan yang terakhir adalah filsafat tentang sumber ilmu pengetahuan yang disebut dengan epistemologi. Sumber ilmu pengetahuan yang paling tinggi adalah wahyu. Wahyu adalah yang diyakini berasal dari kekuatan ilahi dan dianggap sebagai kebenaran absolut dalam berbagai tradisi keagamaan. Dalam konteks lain, wahyu tidak hanya menjadi sumber moral dan spiritual saja, tetapi juga menjadi pedoman etika serta panduan hidup yang membentuk cara berpikir setiap individu dan komunitas. Tingkatan yang kedua adalah akal atau rasio. Rasio adalah yang menjadi landasan utama bagi filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Melalui akal, manusia dapat bernalar secara sistematis, menganalisis sebab dan akibat, serta menyusun argumen logis yang dapat diuji secara konsisten. Rasio memungkinkan manusia mengembangkan teori-teori abstrak yang tidak selalu bergantung pada pengalaman langsung, tetapi dapat menjelaskan pola dan struktur realitas secara lebih mendalam. Sumber ilmu pengetahuan yang berikutnya adalah panca indera yang disebut dengan empiris. Panca indera atau empiris adalah sumber ilmu pengetahuan yang diperoleh langsung melalui pengamatan, observasi sistematis, dan eksperimen. Panca indera meliputi pertama, penglihatan dengan mata, kedua, pendengaran dengan telinga, ketiga, pernafasan dengan hidung, keempat, perasa, mulut atau lidah, dan yang kelima, terakhir, peraba dengan tangan atau kulit kita. Sumber ini menjadi inti dari metode ilmiah karena memberikan landasan faktual dan terukur bagi teori-teori yang disusun oleh akal. Pengalaman empiris memastikan bahwa pengetahuan tidak hanya logis, tetapi juga dapat diuji, direplikasi, dan diverifikasi oleh pihak-pihak lain. Sumber ilmu pengetahuan yang terakhir adalah intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang spontan yang muncul tanpa proses dan penalaran panjang. Intuisi seringkali dianggap sebagai hasil akumulasi pengalaman, kepekaan batin, dan pemahaman mendalam yang sulit dijelaskan secara rasional, tetapi dapat memberikan wawasan yang cepat dalam situasi tertentu, seperti seseorang ahli merasakan solusi dari suatu masalah yang kompleks.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.